Ya teman-teman, berjumpa kembali kita di channel Awatara Bengkel Seni Logam. Ya, dalam kesempatan kali ini saya harapkan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, bahagia bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, kemarin sudah kita bahas ya alat-alat safety dari perlengkapan kita melakukan pengelasan ya teman-teman, seperti yang kemarin kita bahas ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang lebih menarik sedikit ya. Di samping alat-alat manual seperti ini ya, mungkin saya bisa akan memperlihatkan atau bercerita sedikit tentang alat yang saya pergunakan pada saat mengelas begitu teman-teman. Mungkin saya bisa singkirkan dulu ya alat-alat manual seperti ini. Ya. Dan kita mungkin bisa lihat ya di sini sudah cukup lama ya saya pergunakan ini. Mungkin teman-teman juga pernah melihat ini ya, ataukah sudah memiliki ini. Ini merupakan sebuah kedok las ya, merek Dayden ya, sudah lama ya, masih kardusnya ini, tapi sudah lecek begitu teman-teman. Pada saat kita pembelian dulu ya, kita mungkin mendapatkan ini teman-teman, sebelum kita lihat unitnya ya, ini mendapatkan manual instruction begitu teman-teman. Nah, ini mereknya Dayden teman-teman, ya Dayden ya, seperti ini manualnya, ya, seperti itu. Jarang saya pakai. Dan ini service centernya ya, dan juga kartu garansinya ya. Dan juga kita mendapatkan ini mika pelindung begitu teman-teman, ya, antara di luar dan di dalam. Dan mungkin seperti apa unitnya ya teman-teman, kita buka saja, kita singkirkan kardusnya teman-teman. Ya. Ini teman-teman, nah kelihatan teman-teman. Ya, ini merupakan kedok las Dayden otomatis ya, super dimension ya, Shoji 800 begitu teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya teman-teman. Lumayan bagus teman-teman. Dan juga ada di dalamnya ya, seperti ada settingan-settingan di sini ya. Ada settingan, ada kecerahan ya, ada delay, ada juga tingkat sensitivitas begitu teman-teman. Seperti ini. Ini tadi kita mendapatkan ya, ini mika untuk di sebelah sini ya, cadangan apabila ini nanti ada kendala ataukah pecah begitu. Dan juga di dalamnya juga terdapat mika seperti ini. Ya. Mungkin saya bisa perlihatkan ya di dalamnya. Ini merupakan komponen utama ya, karena ini mirip sekali dengan kedok las biasa ya, seperti yang manual gitu. Ini yang manual, cuma sebuah casing saja ya ini teman-teman. Ini, tapi bahannya cukup bagus casing ya, tidak ada apa ya seperti itu. Dan yang paling berperanannya di sini mesinnya begitu teman. Ini mesinnya teman. Ini terdapat pengaturan-pengaturan ya, juga tombol-tombol di sini ya. Di sini juga menggunakan baterai ya teman-teman. Ya, baterai. Ya, seperti itu ya, mungkin bisa dibuka teman-teman. Ya, mohon maaf ya. Ya, karena jarang saya buka teman-teman, karena ini belum pernah melakukan penggantian baterai begitu teman-teman. Ya,
mungkin seperti apa cara bukanya ya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin saya bisa keluarkan ya. Nah seperti ini teman-teman, ini komponen utamanya ya teman-teman ya. Di sini ada baterai ya teman-teman ya, sejenis baterai apa CR ya, saya perlihatkan saja ya, mudah-mudahan terpantau ya, CR 2450 NS 3 volt begitu teman-teman. Itu baterainya ya teman-teman, kita tutup kembali. Dan juga di sini ada tingkat ya, apa namanya ini, sensitivitas, seed dan delay. Ini untuk sensitivitasnya bisa dilakukan ya beberapa nanti tingkat apa kegelapan begitu. Dan shade ini ya mungkin apa maksudnya, dan delaynya ini berapa milidetik setelah ada pencahayaan nanti akan melakukan apa tingkat kegelapannya supaya tidak silau teman-teman. Dan ini ada dua tombol ya, 9 sampai 13, 5 sampai 8 itu tingkat sensitivitasnya ya. Dan juga ada ini sejenis weight ya, weight dan grid gitu teman-teman. Dilakukan tombol ini teman-teman. Ya, seperti itu. Ini otomatis ya teman-teman dengan menggunakan tenaga apa? Tenaga baterai begitu kan. Juga bisa memenuhi apa energinya dengan ini cahaya begitu teman-teman. Ada sensor ataukah sel suryanya begitu teman-teman. Ya, kita pasangkan kembali mungkin teman-teman. Ya. Seperti ini ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena sangat jarang saya buka ya. Nah, seperti ini. Ada casingnya. Di sini ada mika ya, bisa diganti jika sudah tidak baik ya seperti ini. Mungkin ada embunnya, bisa kita buka ya dengan cara dicongkel seperti ini. Nah, kita buka lagi. Ya, ada embunnya, mungkin kita bisa bersihkan seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini ada embunnya ya. Mungkin saya bisa ambilkan tisu dulu untuk membersihkan. Kita bisa bersihkan ya teman-teman seperti ini. Ataukah bisa teman-teman ganti dengan cadangannya seperti ini ya teman-teman. Diganti. Kalau masih bisa dipakai ya dibersihkan saja dulu. Ya. Ini tujuannya untuk melindungi layarnya ini teman-teman. Ini layarnya teman-teman. Bisa juga dibersihkan begitu. Ya. Saya sangat menyukai alat ini teman-teman karena sangat berfungsi sekali, sangat efektif sekali ya pada saat saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang detail begitu teman-teman. Tidak perlu lagi melakukan apa dengan dua tangan ya pada saat kita melakukan pengelasan gitu. Ya, kita pasang dengan cara ditekuk sedikit ya. Sini juga bisa dibersihkan ya teman-teman. Ya, sedikit ya. Karena biasa kita bekerja dengan debu ya, dengan kotoran-kotoran, spatter-spatter ya. Di depannya juga bisa ya dibersihkan seperti ini. Ataukah juga bisa diganti ya. Mungkin ini mikanya bisa dibeli terpisah ya teman-teman. Ya seperti itu teman-teman. Ya, kita pasangkan kembali ya teman-teman. Dan mungkin kita akan tes ya, uji coba ya bagaimana nanti performanya begitu. Kita pasangkan kembali ini dari mesinnya teman-teman. Ya, hati-hati karena cuma diklip begitu. Ya sudah teman-teman. Dan kita masukkan di holdernya sini ya. Nah, gitu. Lalu dikancing teman-teman. Ya, masukkan ada lubang holdernya. Ya, seperti itu teman-teman. Lalu dikancingkan saja. Mohon maaf ya teman-teman, agak kurang kelihatan ya. Mohon maaf. Ini masih ada tempat apa pemantauannya ya. Ya, seperti itu mungkin bisa ya teman-teman. Ataukah mungkin terbalik ya. Mohon maaf, mungkin terbalik ini teman-teman. Ya, seperti itu.
bisa saya balik dulu. Saya lupa juga ya. Begini mungkin ya teman-teman. Dibalik seperti ini ya. Ya benar teman-teman. Terbalik ya tadi. Begini posisinya ya. Baru kita bisa masangkan di sini. Mohon maaf teman-teman ya. Tadi ada kesalahan teknis sedikit. Nah, begitu teman-teman. Seperti itu penampakannya ya. Dan mungkin kita akan bisa coba ya teman-teman. Nanti akan saya persiapkan dulu ya. Bagaimana performa dari Shoji 8000 ini. Ya teman-teman, mungkin sedikit saya bisa ilustrasikan ya bagaimana perbedaan ataukah pantauan yang terlihat pada saat kita menggunakan ini ya, kedok las Shoji 800 begitu teman-teman. Ya, mungkin bisa dilihat ya teman-teman. Saya mulai mengelas teman-teman ya. Ini di sini. Nah, terang lagi teman-teman. Pada saat kita mengelas akan dia gelap sendiri teman-teman. Nah, tinggal kita bisa atur saja delay dan kegelapan dari ini masing-masing tombol-tombol ini teman-teman. Ya, mungkin saya ubah dulu ya. Mungkin ada perbedaan nanti. Kita las ya. Itu teman-teman perbedaannya, dan kita kembalikan ya teman-teman seperti itu, normal ya. Nah, begitu teman-teman penampakannya. Kita ulang lagi ya teman-teman ya. Ya begitu teman-teman. Saya menggunakan delay setengah dari maksimal ya teman-teman. Jika maksimal seperti ini mungkin ya teman-teman, kita pergunakan delay maksimal ya. Nah, lebih lama sedikit teman-teman. Hitungannya 0,00 sekian detik teman-teman. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya cerita tentang alat las ini, alat atau kedok las Shoji S800 begitu teman-teman. Seperti itu ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi sebuah patokan ya, sebuah referensi pembanding antara merek-merek lain yang mungkin teman-teman akan beli ya, untuk melengkapi alat-alat kerja teman-teman. Baik teman-teman, mudah-mudahan di video-video selanjutnya kita akan bertemu kembali. Terima kasih dan salam sehat selalu.